Selamat malam Jepretim, apa kabar? Niko Idilha. Wah, malam Jumat ya, pasti rame nih. Ada Intan juga di sebelah gue, back to back. Yeay. Dari Depdagri. Nah, Kak Niko, Ya. ini kan biasanya, kita kan megang-megang dada. Ini aku mau ngomong nih, ini kan biasanya Nesa selalu membanggakan dirinya, katanya Nesa itu kayaknya kompak banget sama Panji. Tapi dia nggak tahu kalau kita lebih kompak, lebih hati. Makanya gue megang-megang dada dari tadi. Iya, kita sama kotak-kotak kan, sama-sama kotak-kotak di sini. Gak flicker kan? Kalau Nesa Panji, coba namanya itu aja udah nggak matching kan. Nesa Panji mau dijadiin Nesa apa? Panji, Dijadiin apa? Niji, nggak ada yang bagus. Iya. Kalau Intan Niko, Niki. Keren kan? Iya. Oke. Nah berarti Kak Niko di sini kan nggak akan salah manggil dong ya. Enggak. Kalau udah ada Intan nggak akan manggil Nesa. Pokoknya Kak Niko waktu itu suka salah panggil. Dia yang suka salah panggil. Sekarang kita udah kompak. Emang gue manggil apa sih, Nes? Kak Niko jahat. Intan, emang gue manggil apa? Aku baru membangga-banggakan kita kompak. Kenapa bisa manggil Intan itu Nesa? Ini ngejatuhin kita dong di Enggak, depan Jebretin. bercanda. Kita Gue gak kalah bakal sama manggil Panji. Nesa, gak bakal manggil Abrar, apalagi manggil Papi Ropan. Enggak, Nes, Papi Ropan tuh beda, jauh banget. Ah, itu dia barusan nyebut Nesa. Astagfirullahaladzim. Ya udah deh, Jebretin aku gak jadi kompak sama Tan, Niko gak jadi. lu tuh gak ada Aku mirip-miripnya sama Nesa sama Papi Ropan, gak ada. Tapi barusan manggilnya Nes. Lu tuh miripin sampo bayi. Sama siapa? Sampo bayi, Sampo bayi kenapa? gak pedih di mata. Lembut dan wangi ya, apalagi malam Jumat ya nggak? Ada protes. Jangan protes, suka-suka gua. Oke Jebretin, ini seru banget ya kalau ngomongin kekompakan. Iya. Memang Intan sama Niko, ya walaupun berantem terus, tapi kita lebih kompak lah daripada Nesa dan Kompak. Panji. Ada kita Percayalah. ketak-kotak kok gitu kan. Tetap yakin jelas baju ketak-kotak, hati gue gak ketak-kotak kok Intan. Jadi hatinya tetap bentuknya cuma satu ya, Ih. kayak kotak-kotakin sebelah buat siapa, Ih. sebelah buat siapa enggak ya? Enggak. Tapi yang jelas semalam tuh ya kalau gue baca komen-komennya Jebretim, itu kan ada serius tuh pembahasan Coach Justin. Kemudian ada Bung Wesley juga. Itu komennya, wah ampun. Tentang Piala Dunia. Aduh, ini bagaimana tentang Piala Dunia 2 tahun sekali nih? Nih ada yang komen Nih, tuh katanya. ambil tengahnya aja ya, 3 tahun apa? Katanya, daripada Itu 2 usulan dari atau Wenger ya. 4. Ini jebolannya Arsenal kenapa begini banget ya? Ada yang bilang 5 tahun aja kayak pemilu, 5 tahun buset. aja kayak pemilu. Cakep tuh, 5 ya? tahun aja kayak pemilu ya, boleh Tapi juga. kalau Kak Niko lebih setuju dan lebih suka berapa tahun sekali? 4 tahun kayak sekarang atau 2 tahun sekali atau gimana? Gue 4 tahun sekali sih nggak apa-apa, tapi kalau tiap tahun atau 2 tahun sekali sih nggak masalah, karena jurnalis itu akan terus dikirim ke sana. Wih, enak jalan-jalan Ini terus. pengalaman ya, timnas Indonesia tuh jarang sekali tampil di Piala Dunia, hampir nggak pernah kan, timnas Indonesia tampil, jurnalisnya tuh membludak di sana. Jurnalis ada di sana Iya, ya? selalu Timnasnya hadir. belum ada nggak apa-apa, yang penting jurnalisnya udah ada dulu ya di sana Iya, ya. jadi ini kesempatan buat para jurnalis gitu kan. Kalau 4 tahun sekali, kapan gilirannya keburu tua? Jadi kalau 2 tahun sekali enak sih, Bisa jadi gantian rolling yang tua-tua gitu. Ya. Tapi cepet banget, jadi nggak ada yang ditunggu dong. Iya, kan kesempatan juga yang senior-senior. Iya sih, kasihan Iya juga kan? ya. Tapi kan Niko kalau lagi keluar jurnalis gitu boleh bawa teman nggak sih? Aku mau ikut dong, boleh nggak? Boleh. Boleh. Apa sih yang nggak boleh buat Intan? Ya nggak sih? Aduh, boleh. Tapi nih ya Kak Niko nih ada satu yang boleh selalu ada di hati, Cie. Ada di hati dan juga ada di mesin kendaraan kita pastinya dong, GeForce. Alright. Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia yang punya pabriknya sendiri loh di sini, keren kan? Keren Buat dong. Jebretim yang mau lihat-lihat spesifikasinya, mau tanya-tanya berapa harganya, mau belanja, mau apapun kalian bisa langsung cek di Tokopedia, Yes. Shopee, Blibli.com dan juga Bukalapaknya GeForce. Ada juga pesan sekarang, pasang nanti. Oke, langsung aja follow tuh Instagramnya @geforce_id kalau pingin tahu speknya bagaimana, kemudian ada promo seperti apa, langsung aja tuh geforce_id ya. Oh, Yes. gitu. Nah selain itu buat Jebretim, kita masih buka kesempatan untuk Jebretim yang mau ikutan nih. DPI Ikutan apa? Mencari Pandit. Nah, Keren kan DPI Mencari Pandit? Kalian gampang banget caranya. Tinggal upload video analisa kalian 1 menit aja, tag Instagram @radot_valen dan Betul. juga @jebretmedia sertakan hashtag DPI Mencari Pandit. Oke. Dan pastiin akun kalian nggak di private. oke tuh Gampang kan jebretnya. caranya?
Yes, Jebret Tim. Jebretet lagi. Jebret Tim, mumpung ada kesempatan. Kirim video. Mau roasting juga boleh, tapi analisa kan, jangan roasting dulu. 1 menit. Jangan lupa tag, jangan lupa kalian sertain hashtag, jangan lupa juga untuk account kalian jangan sampai di private. Karena kita udah mulai lihat-lihat nih, udah mulai cari-cari, udah mulai memantau. Pertama kali gua hadir di DPI juga ada pandit online loh. Oh iya, waktu itu ada kangen Pandol kan? ya, Iya. sekarang ada. Nah tapi kita bisa cari secara online, beneran online nih. Betul. Pasti jago-jago lah analisa. Dari Instagram dia. Tapi ntar kalau ketemu Coach Justin jangan jiper ya, jangan diem gitu. Kalau Coach Justin di sini pasti langsung di Nah, kita lihat Oke. nanti Kaniko bakalan ditekan juga nggak nih sama Koci sama Bung Harpa. Tapi Oke. kita bakalan lihat dulu yang Contohnya satunya ya. ada Indep pula. Ini contohnya. Contoh apa? Iya, contoh panditnya Oh contoh. yang kita udah kasih daftar lihat dulu. kemarin. Oh. Iya. Kita lihat ya kayak gini Kita nih. nggak kompak nih gimana sih? Halo Jebret Tim, kenalin gue Jordan dan di sini gue pengen ngebahas sedikit tentang Barcelona. Tapi nggak secara general karena kalau general gue nggak akan cukup ngebahasnya dalam 1 menit aja. Tapi di sini gue pengen ngebahas soal Luuk de Jong. Banyak fans Barcelona bertanya kenapa Barcelona mendatangkan seorang Luuk de Jong yang notabene itu seorang striker dengan usia tua dan nggak terlalu punya kontribusi besar buat Sevilla musim lalu. Banyak juga fans yang bilang kalau dia ini striker jalur orang dalam karena pelatihnya orang Belanda. Tapi di mata gue Luuk de Jong ini selain menambah variasi dan opsi serangan lini depan Barcelona, juga bisa jadi solusi ketika Barcelona mengalami kebuntuan melawan tim-tim parkir bus. Karena seringkali Barcelona itu kesulitan dalam bola-bola atas. Jadi Luuk de Jong ini bisa diplot sebagai striker untuk pemain pragmatis. Nah sekarang tinggal gimana Ronald Koeman bisa memanfaatkan kapasitas dari Luuk de Jong. Dan gue yakin Ronald Koeman bisa. Nah kalau rezekinya gue bisa terpilih untuk jadi pandit di DPI, gue pengen banget berdebat dan berdiskusi bareng-bareng Coach Justin dan pendit-pendit DPI lainnya. Terima kasih. Tuh. Coba anak itu diundang ke sini. Hey. Kita tes dulu, pakai kaos Barca nggak sembarangan bisa pakai kaos Barca. Pendiri Indo Kita Barca, cek dulu. bro. Itu dia tadi ya salah satu peserta pandit fans Barcelona. Buat yang lain, monggo kita tunggu analisanya selama 1 menit. Oke, masih buka kesempatan sebesar-besarnya buat kalian yang ada di seluruh Nusantara untuk bergabung menjadi pandit. Siapa tahu nanti bisa bergabung di sini sama Bung Harpa dan Coach Justin ya. Oke, tadi kita sempat menyinggung soal Piala Dunia 2 tahun sekali, tapi nanti kita akan bahas. Jadi, tapi gua akan membahas pertandingan yang kemarin sempat ditunda. Jadi kemarin pemain Brazil itu Kenapa Brazil? sudah di sana, ya. Kemudian Pemain Argentina mau main di kandang Brasil Iya. pasti di sana lah. pemain Brazil sama Argentina ini nggak kesana ya. Jadi ada 8 pemain dari timnas Inggris tidak bisa membuat timnas Brazil yang ada di Inggris tidak bisa membuat ke Brazil ya, intinya itu. Tapi yang jelas kalau kita lihat ini Brazil ini protes. Seakan balas dendam ya, ada 8 pemain Brazil yang ada di timnas Inggris di klub Manchester United, Manchester City, Liverpool, kemudian Chelsea. Everton, Chelsea. Ini pada protes. Akhirnya memberikan hukuman. Jadi pendapat kalian seperti apa ini? Siapa duluan? Gue duluan Iya, ya. Bung Harpa boleh. Soalnya, jadi gini, pertama dari yang makronya dulu nih. Jadi ini kan memang situasi yang dalam 1,5 tahun terakhir ini benar-benar membuat dunia gamang. Ya bukan hanya pemerintah, semua otoritas organisasi gamang. Ya kan, terutama di sepak bola, karena mobilitasnya tinggi, kualifikasi. Oke. Apalagi ini dari Latin, ada pemain Latin, mereka merumput di Eropa. Terus jangan lupa juga aturan selama pandemik ini kan berubah-ubah. Berubah-ubah tiap waktu, berubah-ubah antar negara. Bahkan satu negara aja seperti mungkin di kita ya, mungkin PPKM lah, Jawa sama Bali mungkin belum tentu sama dengan yang di luar. Oke. Jadi luar biasa dinamisnya. Nah ini menurut gue salah satu faktornya. Nanti kita akan routing lebih detail sama Coach dan juga sama lo. Nah sekarang balik lagi ke soal di sini. Soal bagaimana kok sampai 2 negara besar di sepak bola di Amerika Latin sudah main sampai di ujung-ujung, Sudah sampai lapangan bisa tiba-tiba Diintervensi. muncul. Iya. Masuk gitu. itu udah pasti banyak pihak yang berkontribusi terhadap kesalahan ini. Itu salah satunya adalah imigrasi. Oke. Imigrasi kok bisa sih ngelewatin para pemain ini kalau memang betul apa yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan Brazil bahwa Anvisa. mereka sudah mengatakan kita tidak ada pengecualian nih sama 4 orang Argentina ini Oke. yang main di Premier League. Premier League. Nggak ada pengecualian, mereka harus karantina dan sebagainya. Kok bisa lewat? Itu kan bocor di kantor ada dari AP ya, dibocorin.
Terus juga dari manajer kedua tim, kok nggak ada yang merecek ulang dan sebagainya. Jadi banyak faktor. Makanya terakhir FIFA melancarkan investigasi. Ditanya sama wartawan, investigasinya soal apa Pak? Katanya ada deh katanya. Dia nggak ngasih tahu kenapa. Itu. Enggak, dia nggak bisa kasih tahu apa-apa juga karena dia tahu dia yang salah. Salah satunya. Karena Brasil Argentina hanya mengikuti jadwal di mana sebelumnya Brasil bermain di Venezuela, terus Argentina main di Venezuela, terus ke Brasil. Brasil sebagai tuan rumah harus ikutin jadwal. Oke. Yang bertanggung jawab itu kan FIFA. FIFA kan tahu bahwa pemerintah Brasil memberikan red zone, yaitu 14 hari karantina terhadap India, Afrika Selatan, dan Inggris. Indonesia juga sih. Dan FIFA juga tahu bahwa di timnas Argentina ada beberapa pemain Inggris, bahkan juga dari Brasil. Yang jadi masalah adalah tim Inggris dan La Liga tidak melepas total 12 pemain. 8 dari Inggris. 4 tidak melepas pemainnya ke timnas Brasil. Sementara 4 dilepas. Katanya sudah ada kesepakatan antara Spurs Aston Villa dan Argentina. FA-nya Argentina. Artinya mereka itu udah tahu, ya kan? Kenapa FIFA tidak bilang begini? Ya sudah, kalau begini caranya tidak melanggar aturan di Brasil, pemerintah yang tidak memberikan pengecualian. Kenapa tidak main di Venezuela aja? Nah, timnas Brasil ke Venezuela itu salah satu solusi, nggak dilakukan. Jadi untuk gue itu munafik FIFA. Kalau setelah ini kejadian, mendadak mereka bilang, oh ya kita akan menyelidiki. Emang kerjaan lu itu apa aja? It's too late ya. Ini liga terus bergulir iya. tadi, Coach. Kerjaan lu itu apa aja? Inilah salah satu bukti di mana gue berkali-kali kritik FIFA dan juga UEFA. Ini salah satu bukti bahwa gue benar. Berarti yang dirugiin adalah klub dong berarti. 8 pemain Inggris itu tidak akan bisa membela. Timnas dirugikan, Brasil maupun Argentina, dan gue bilang mereka nggak salah. Klub dirugikan. Nah sekarang FA Brasil bilang, ya sudah lu nggak mau kasih gue 8 pemain, tolong disanksi. Lewat FIFA. Menurut lu fair nggak? Itu aturan. Memang sudah ada aturan di FIFA bahwa lu kalau dalam pertandingan internasional ya resmi harus melepas pemainnya, harus no exception. Tapi ini kan pandemi. Nah itu yang gue mau tambahin betul. Jadi gini, gue lanjutin ya. Memang betul, aturan itu jelas mengikat ya ketika ada terutama competitiveness games. Ya, klub memang 100% itu harus ngelepas ya, kewajiban itu apalagi pertandingan menentukan. Nah, yang menjadi tantangan lah bahasa gue ya. Yang menjadi tantangan adalah ini situasi yang tidak normal. Ketika pemain melepas, terutama tadi gue udah ngeliat ya, salah satunya Brazil, kemudian beberapa negara Amerika Latin. Nah, gue nggak tahu juga Venezuela dan kawan-kawan itu apakah masuk red zone apa enggak? Nggak masuk red zone Brazil. Indonesia juga termasuk, just for your information. Nah, ketika klub ini bicara based on paper, iya memang dia harus melepas pemain ini. Cuman dia harus mikir, setelah gue lepas 14 begitu datang ke UK 14 hari lagi dia nggak bisa main. Nah, ini yang gue bilang tantangannya. Jadi kompromis inilah, makanya gue bilang itu tugas siapa? FIFA dong. 14 hari itu regulasi. Iya, betul. Tapi untuk menghindari ini mencari solusi terhadap klub dan timnas, itu mencari tempat netral. Contoh paling bagus Liga 1. Pemerintah kita pinter. Jangan main home away, main di Jawa. Nah sekarang kalau ada semua seperti itu kan jadi kita nggak tahu juga karena FIFA ini kan membawahi 200 sekian negara. 250-an. Nah kalau semua situasi ini nggak sama semua, ini yang gue bilang. Tiap negara, tiap periode beda-beda. Kalau lu sebagai FIFA tidak sanggup atau lewat CONMEBOL tidak sanggup melakukan investigasi seperti ini, tidak sanggup mengatur negara mana yang red zone, yang ada overlappingnya, bubarin aja itu barang. Iya betul Coach. Cuman maksud gua ini adalah pandemik yang dimana negara aja gamang untuk menanggulangi ini. True. Yang dipermasalahkan jadi gue lebih bicara adalah ini adalah tantangan yang memang oke lah Coach mau nyalahin FIFA it's okay ya. Cuma maksud gue emang ini situasi yang luar biasa sulit dan pada saat seperti ini setiap pihak nih buang badan semua termasuk FIFA. Buang badan? Oh iya dong, makanya dia bikin investigasi segala macam. Kan seolah-olah dia ingin menyalahkan bahwa ini salahnya CONMEBOL. Iya. Gitu. Harusnya bertanggung jawab kan FIFA. Dia, makanya ruwet. Kenapa harus buang badan? Harusnya CONMEBOL.
karena CONMEBOL kan yang bertanggung jawab atas itu. Surat pengecualian Iya. itulah. Cuman CONMEBOL ini kan tetap di bawah FIFA. Oke. Ngerti nggak? Dan tetap ini ngurus aturan kan aturan FIFA yang soal sanksi dan lain itu bukan aturan CONMEBOL, itu aturan FIFA. Tapi kembali ujung-ujungnya yang bertanggung jawab itu definitely bukan Argentina. Lu mau salahin siapa terserah, tapi bukan Argentina, bukan Brasil. Dan itu hak CFB, FA Brasil untuk meminta FIFA mensanksi 8 pemain itu. Dan satu pertanyaan gue juga ya, ketika 4 pemain Argentina ini yang dimana dia tidak dapat pengecualian karantina 14 hari, Iya. terus kok ini bisa lolos, Nah. dia bisa main masuk ke lapangan? Asal via 2 Nggak, pemainnya bisa bentar. itu. Yang gue baca, jadi pemain ini sedikit bohong. Yang mana? Yang 4 dari pemain Inggris ini. Yang Jadi Spurs sama iya, Sofia. pada Sih saat begitu. mereka masuk ke Brasil, False information. mereka bilang, gue dari Venezuela, Ya mungkin gitulah. bukan kira-kira dari ya. Inggris. Makanya kena sanksi kan katanya dari Spurs. Makanya tadi sempat waktu off air kita ngobrol kan, loh ini nggak mungkin dua orang ini Lo Celso sama si Romero main terbang dari klubnya aja tanpa ada izin. Betul, nggak Mungkin dia mungkin. minta izin kayak kita, mau ngapain, mau apa? Belajar kelompok sama temen. Iya. kan? Nggak taunya dia Maka main. dari itu, Lo Celso sama Romero itu nggak ke Inggris. Karena kalau Inggris 14 hari karantina nggak bisa kemana-mana. Mereka ke Kroasia. Iya, Kroasia lawan Mereka Bolivia Kroasia, enggak. Mereka ke Kroasia, mereka latihan di situ. Oke. Biar minimal 14 hari, tapi mereka di luar bisa latihan. Oke. Tapi Gitu. kita fokusnya nih ke 8 pemain Brasil yang membela klub Premier League. Ada Manchester United, tadi sudah kita lihat. Akan mendapatkan hukuman, tidak boleh main. Iya. Pertandingan pekan ini. Ya. Iya, Liverpool ada 3 pemain ini paling dirugikan. Kalau Iya. Chelsea cuma Thiago Silva, it's okay. Kalau MU diuntungkan. Itu blessing in disguise untuk MU diuntungkan, Fred. untuk MU itu blessing in disguise, Oke. Fred nggak main. Tapi tahu nggak lo yang paling pinter di sini siapa? Apa itu? Arsenal. Iya. Nggak ada, makanya kita nggak mau beli pemain yang dipanggil timnas. Pinter juga Arsenal kayak melepas gini nih, pilihan. kayak gini. Iya. Ya kan, Norwich lagi. Mudah-mudahan kalah. Itu blessing in disguise juga. Karena pemain Brasil bagus nggak mau ke Arsenal. Oke. Ini mendapat hukuman jika berani memainkan pemain-pemainnya, akan dapat denda dan akan langsung kalah WO 3-0. Itu aturan, Niko. Nah, Itu aturan yang FA Brasil itu tidak lebay. tapi klub Mereka ini kan hanya mengikutin aturan. Iya, mencoba untuk Ya, banding ya. terserah lu. Pokoknya gue minta pemain dulu, lu nggak kasih, lu melanggar. Bisa nggak klub-klub ini apa istilahnya mengcounter balik FIFA, membuat keputusan enggak. salah? Ini pandemi, Coach. Pada saat klub ini tidak bisa melakukan apa-apa karena belum ada tindakan yang formal dari FIFA. Oke. Pada saat itu terjadi, klub Baru. akan banding. Baru mereka banding ke CAS. Kalau menurut Coach, klub-klub ini akan memainkan pemain Brasil nggak nanti? Iya, Tetap. selama belum ada aturan formal pelarangan untuk bermain, mereka akan main. Tetap dimainkan. Ya, ini kan cuma baru request. Iya. Iya. FIFA belum kasih jawaban. Oke. Tapi asumsi Asumsi. sebelum itu mereka datang, sebelum pertandingan dimainkan, pelarangan sudah ada hitam di atas putih. Feeling gue sih mereka nggak dimainkan. Sebelum ada hitam di atas putih, Iya. Kalau ada hitam di atas putih, Tidak mereka, dimainkan. Mereka tidak dimainkan. Iya, tidak ada memang- hitam di atas putih, Ya tetap sama main. aja lo sebelum Tapi lu- peraturan sudah ada. Ya tapi kan belum ada putusan. Oke. Sama aja lu dilarang buang sampah. Lu Kalau lu belum ngelanggar dan belum dikasih keputusan ya lu tetap orang Nick, free man. sama kayak gini, lu nggak kenal gue di jalan, gue pukul lu. Gue balas, Coach. Lu nggak mungkin balas, lu udah tepar duluan. Ada polisi, oke? Oh iya. Dia tanya, Ngapain lu pukul gua? Enggak, Bapak mau melaporkan nggak? Kalau lu tidak mau laporkan, dia nggak bisa nangkep gue. Iya di Indonesia. Di mana-mana. Iya. Iya, Bukan iya. di Indonesia Iya, aja, iya. di Gua mana-mana akan begitu. lapor, Coach. Nah itu kan aksi dan reaksi. Maksudnya gini, Iya. kalau lu belum diputuskan bersalah ya lu ngapain banding? Betul. Iya. Ini kalau orang-orang hukum delik aduan, benar. Iyalah itu. Iya. Selama lu tidak melaporkan, polisi nggak bisa ngapain gua apa-apa. Dan ini juga, Oke. selama surat dari FIFA tidak turun, mereka bebas memainkan siapa aja. Oke. Tapi yang untung itu ya MU. Karena Fred nggak dimainin. Fred dong, kalau Chelsea enggak ya, Thiago Silva. Chelsea- Thiago Silva enggak lah. Nggak Chelsea kan nggak main. begitu. Liverpool yang paling yang rugi. sedikit. Ya, Alisson Becker, si Firmino Firmino ya. Iya, itu. oke. City ya. Alisson udahlah Becker ya. lah terutama.
Tapi sebenarnya bisa diganti sih. Cuman yang nggak bisa diganti itu Becker. Iya, Becker. Kalau Fabinho bisa diganti, Firmino Thiago, malah Firmino Jota malah diganti. bisa main. Cuman yang penting ya jangan sampai ada cedera aja. Itu yang jadi masalah dengan Liverpool. Oke, ini misalnya ada hitam di atas putih, terus klub merasa dirugikan dong pasti. Gue akan melakukan clash untuk Ya, banding, Kecas. Peluangnya seberapa besar untuk bisa mengalahkan FIFA ini? Ini pandemi soalnya. Nggak besar. Susah. Karena ini sama kasusnya kayak kalau menurut gue sama kayak Messi. Ini pandemi, tapi tetap aturan berlaku yang sebelum pandemi dibuat. Oke. Kenapa Brasil doang yang membuat keputusan itu sementara Argentina fine-fine aja ya? Nah, itu yang jadi Ya. pertanyaan kan. Lo Argentina kan dapat pemainnya 4 pemain. Iya, dan itu tadi sempat kita ngobrol juga kan. Sebenarnya ada yang sempat orang yang mengatakan ya mungkin itu kalau bahasanya Coach Kardus lah. Oh, ini mungkin ada hubungannya konspirasi antar negara segala macam loh. Iya. Kita bilang Argentina kan sama Inggris sebenarnya malah ada masalah-masalah Musuhan. lalu. Iya, sebenarnya kalau kita Oke. bicara itu, tapi itu kan terpatahkan. Jadi mungkin memang lebih kepada flavornya internal masing-masing aja kalau gue bilang. Oke, sebenarnya kalau kita lihat urutan peringkat di itu ya, 1-2. 1-2 kan, 1-2. Brasil 21 poin, Argentina Kalau isunya sih 15, bukan ke 16. situ ya, karena like Barca Madrid at the end, Iya. kualifikasi yang lolos Brazil Argentina 99% lah gitu. Empat posisi aman lah ya mungkin, lolos. Mungkin nggak 1-2, 1-3 atau 1-4 tapi 2 tim itulah gitu. Iya, iya. Ini Jadi, siapa jadi yang- lebih kepada menurut gue sih lebih kepada klub yang jadi jadi kesulitan, jadi rugi ya. Berarti ya, Karena mereka dirugikan. yang bayar, mereka yang harus kehilangan Pemain. kesempatan mendapatkan kontribusi pemain tersebut gara-gara kisru ini yang semua orang gue bilang tadi pada lepas tangan. Oke. Gitu. Terus kalau sebagai pemain dirugikan nggak, coach? Enggak kan? Ya enggak, pemain ikutin Penting dibayar aturan juga aja. ya. juga Iya. tetap dibayar. Ikutin aturan Kecuali aja. mungkin Lo Celso sama Romero ya. Nah, mungkin itu beda lagi tuh. Mungkin ada denda-denda Kemarin udah juga. dibahas. Enggak, uang. itu gue rasa itu gosip ya, karena gue nggak yakin pemain kalau dilarang oleh klubnya berani mengambil inisiatif Itu, untuk tadi kan gue pergi. bilang. Iya. Tapi mungkin Ini itu pemain baru ketika juga diizinin Enggak, dia bilang, itu jangan-jangan gosip media Inggris Permainan yang media. sampah itu. Daily Mirror. Oke. Berarti kita tunggu keputusan dari FIFA hitam di atas putih jelang kick off nanti apakah berani mengeluarkan ya itu ya. Hitam putih kayak kaosnya kalian ya. Iya. Catur ya. Kan pinter banget ya. Udah nebak. Kenapa harus ke distract gitu sih pas aku masuk biasa aja dong Kak Niko? Kan gue bilang lu kayak sapu bayi. Kenapa? Nggak pedih Tidak di mata. Iya. Wangi ya? Wangi. Oke Kak Niko, jangan lupa nih kalau semalam tuh banyak hasil kualifikasi Piala Dunia, kita lihat yuk, ini dia. Nah ini dia ya, Widih. kita lihat tadi Italia yang habis seri, terus akhirnya menang gede, terus Jerman makin top chair dan Inggris ditahan imbang Polandia di menit-menit akhir. Duh, sakit Nyesek ya. banget tuh. Oke Kak Niko, sama Koci nih lihat nih kalau hasil-hasil ini, Koci ada yang bikin Koci kayak kaget nggak? Inggris pasti. Enggak ada yang kaget. Nggak ada. Kenapa, Inggris Coach? normal lah. Gue kira Inggris bagus. Emang Inggris nggak bagus ya Coach ya? Kagak. Nggak. Nggak bagus. Nggak bagus. Bagus loh. Jerman oke Biasa nggak aja. nanti di Piala Dunia? Apa? Jerman. Beruntung. Wih, oke dong. Oh, Jerman lagi regenerasi yang bagus ya, Iya. Belanda. Wih, Belanda lah. Belanda Lagi tetap bangkit. Koci tetap Belanda ya. Oke deh lanjutin aja dulu biar Kanikonya nggak ke distract, biar konsen. Silakan dilanjutin. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk yang satu ini. Ya, jangan giring-giring gua lah. Gua di sini beda sama DPI lo boleh cak-cakin gua, di sini jangan. Bagus ngelawan. Si Bang Oki bilang gini, aku mah kalau paling tahu lah soal Liga 1, dia bilang loh soal Liga Indonesia. Kalau Bung Yang itu mana tahu dia tidak pernah tahu soal mental pemain di menang seri kalah nih coba. Dibagi Kalau tiga. kalah, Hmm. kalau kalah, kami Sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Tuhan berkehendak lain. Oh, itu dokter. Gak banyak lah maksudnya. Kalau di lokal ya, lokal. Kalau ya? di lokal, Ah, lokal nih, pemain kita tuh ngomong konteksnya lokal. Public speakingnya tuh kan nggak apa ya. Kalau buat di TV kayaknya masih kurang. Kalau lihat kayak press con pemain, jawabnya cuma singkat. Jawabnya template singkat, gitu kan, iya. jawabnya template kayak gimana pertandingan besok ya. Ngeri luar kakak. biasa. Nyala. Gimana? Apa DPI DPI, iya. Lu katanya disanjung-sanjung sama jebret media, jebret tim katanya. Wah, ini Gary lu ngeyel kirim nih. apa? Ngeyel nih. Oke, dengerin ya. Facebook. Ko Justin, Mardel, Vino, Afif, Spotify, Podcast FC. Trio Edan. Kasihan kalau nggak ada yang dengerin. Tolong ya dengerin, karena biasanya yang dengerin cuma 100 orang. Jadi Udah. tolong ditambah. Kita support. Ya, buat mereka bertiga ya, adik kakak tim berdua yang gondrong-gondrong. Tapi emang gue tadi sepakat tuh tadi yang dibilang. Jadi kalau tim Indonesia main itu pelatihnya rata-rata
Kalau ngomongnya gitu, kami sudah mengantongi kekuatan lawan, doakan yang terbaik supaya kami bisa menang gitu. Kalau kalah gini, kami sudah berusaha yang sebaik mungkin, tapi hasil belum berpihak kepada kami. Emang benar kayak gitu. Oke, ini dipotong cakep nih jadi jawaban itu ya. Enggak bentar. Gue juga mantan pelatih timnas Indonesia. Gimana Coach? Dan Kecuali lu lah. Gue nggak textbook. Iya, kecuali lu lah. Kecuali lu memang Tapi spesial. gue Coach. selalu respect terhadap lawan. Oh, iya. Jadi lawan kecil pun gue bilang nggak boleh kita remehkan. Ya, kalau itu betul. Gitu. Baru kali ini Coach kayak adem. Adem ya. Nggak kayak kemarin. Karena gue bawa nama timnas Indonesia beda. Tapi kalau dengerin Maguire kayaknya happy deh kayaknya. Kalian itu selalu punya konotasi negatif terhadap gue dengan Maguire. Tapi Gue kita- sangat respect Maguire. Iya, Jangan respect. dipelintir. Tapi kalau kita lihat pertandingan semalam ya lawan Polandia itu kan dia sempat terjadi kericuhan tuh di akhir babak pertama ya sama si pemain Polandia ini. Ini siapa? Gimil Klik ya. Ya itulah. Kalau gue bilang sih, Masalahnya apa sih sebenarnya Nggak, gara-gara di- kali dicekek doang sama dia? sebenarnya ini kan gaya-gaya Eropa Timur ya. Ini keras, provokatif gitu. Jadi Biasa lah itu. ya biasa maksud gua. Justru disinilah sebenarnya mentalitas si Inggris ini kena. Makanya kan dia bisa kebobolan menit terakhir kan. Dia nggak bisa jaga kemenangan yang menit keberapa mereka golin? 60-70 kalau nggak salah ya. Iya. Pokoknya itulah. Nah mereka nggak fokus, nggak konsentrasi. Dan prosesnya gol juga tadi kita sempat discuss kan. Lagi Yes. off air juga sebenarnya nggak terlalu proses gol itu memang gol. Umpannya bagus. Headingnya juga bagus. Ada videonya nggak Tapi nih? awal dari proses itu kan yang nggak fokus ngejaga sampai pemain sayap kiri siapalah gitu ya dia bisa Oke. ngasih umpan ke Lewandowski ya selesai begitu loh Lewandowski Yang dapat bola justru atas. Lewandowski yang kasih umpan. Lewandowski yang Bukan- oke iya, ya Lewandowski. Lewandowski ngasih umpan emang udah bolanya enak lah Enak. bulannya itu. Tapi media-media banyak yang mengatakan ya media luar mungkin juga ikut-ikutan kesalahan atau kebobolan timnas Inggris di menit-menit akhir itu Luke Shaw atau Maguire. Enggak, kalau prosesnya kan tadi balik lagi sebenarnya itu bolanya udah bola memang Kalau gue lihat di luar bukan Luke Shaw, jangkauan bukan dia. iya. Bukan Luke Shaw, bukan Maguire. Jadi ya? yang ngasih umpan itu yang bagus. memang. Justru gue bilang kalau gue mau dari pertandingan ini ya, yang gue mau kritik itu siapa? Chesney. Itu gol kan nggak boleh terjadi itu. Dari jarak 30 meter, bola tidak deflect, ke arah kiper melenceng dikit jebol. Tapi ya Chesney kan kita tahu idolanya Hanif ya pasti bapuk lah kalau di Itu idolanya Hanif. mana sih Chesney itu? Iya itu deh ya. Itu yang kayak warna baju lo. Oh iya. Iya kan? Itu gol nggak boleh Sebelum terjadi di sini itu. di mana dia? Ya udahlah ya. Nah, jadi lu lihat umpannya deh. Ini umpan menurut gua tuh bagus itu. Ingetin Cakep gua banget. waktu 2009 Piala Champions ya. Jadi dia kasih bener-bener ini kan ngelewatin jangkauannya si Maguire, tapi memang agak deket ke Luke Shaw. Sementara itu bukan bagiannya dia kan, dia sebagai back kiri. Cuman dia harus hajar harus ngambil itu. Nggak, dia kalah heading aja. Iya, tapi posisinya lihat tuh dia kan lari dari kiri gitu. Jadi Iya. memang ini yang ngasih umpan yang bagus dan kenapa dia bisa sampai ngasih umpan begitu enak. Nah itu dari awal. Oke. Nggak tahu bek kanannya siapa tuh. Terus terang gue tadi nggak. Itu justru Bisa center kan? back-nya siapa yang harus jaga? Selain Selain Maguire siapa? Stones atau siapa? Stones. Iya, Ya. salah Stones. Oke, kita lihat. Nah, ini kalau gue sedikit mencermati, ini kebobolannya Inggris di menit-menit akhir ini, apakah ada faktor kesalahan pelatih nggak, Coach? Karena selama 90 menit tidak ada satupun pemain Inggris diganti. Ya kan Southgate gitu. Selalu memainkan 11 pemain yang dia suka, udah itu aja. Padahal banyak pemain yang gue bilang nggak yang layak diganti lah. Maksudnya Nggak, Coach sebagai kalau pelatih. gue ada. Itu dia menurut gue ketika lu gol dia menit berapa sih gol ini menit 6 Injury time. enggak 72 dia unggul 72 kan. iya. Nah, sekarang dia kan Second. dia udah mulai lihat setelah itu kan Polandia kan neken kan. Ya, betul. Nah, Setelah maksudnya itu lu udah Polandia bisa menyerang. narik 1-2 pemain yang let's say lebih bertahan, ditumpuk segala macam. Itu kan nggak dilakukan sama dia. Justru Nah, itu. kalau gue jadi Southgate, lu unggul 1-0, oke? 15 menit terakhir, Poland pasti nyerang. Iya. Oke. Yang gue lakukan, gue akan ganti Grealish sama Sterling. Gue akan masukkan sayap yang lebih fresh, yang cepet. Boleh bisa juga. Rashford lah, Sancho lah, whoever lah, ngerti nggak? Yang lebih cepat untuk mengincar counter attack. Counter attack. Iya, Oke. karena 1-0 itu nggak aman.
Tapi ya Southgate nggak heran juga sih gue. Berarti kesalahan Southgate juga dong Ya ya? iyalah. Jadi siapapun yang diganti, memang betul bisa juga lu push lagi kan, lu push lagi pemain sayap lu, dan juga untuk membuat mereka jadi jangan terlalu keenakan naik kan. Kalau lu taruh di sana pemain yang seger siap serangan balik, itu juga, atau siapa tahu lu dapat serangan balik gol. Tapi bisa juga lu memang numpuk pemain bertahan. Intinya lebih seger pemainnya. Iya. 90 menit kan capek juga. Ya, itu dia Ya kelelahan. 11-12 sama Ole lah. Tapi pembeliannya kan bagus coach, oleh belakangan ini Apa bagusnya? ada Varane, ada Ronaldo. Nanti itu tinggal kan. kita lihat. Justru kita lihat. Nah, oke. Sekarang tekanan lebih besar untuk Ole. Karena Bisa ada- nggak dia perform karena dengan ada Varane, karena ada Ronaldo, dan Sancho? Ada Varane udah nggak ada alasan lagi. Sancho sekali dimainin aja masih bapuk, nggak kelihatan. Tapi sialnya kan Chelsea juga makin gas masuk gigi 5 Makin gaspol juga ya. Dan Oke. City lu nggak pernah bisa singkirin dia dari Dan persaingan. Liverpool lagi on fire juga. Liverpool juga beda dari tahun Kecuali lalu. Arsenal. Oke, udah Arsenal nggak usah dibahas, udah coach udah Nggak apa-apa, nanti dia sendiri yang tulus ya. belokin soalnya, Iya, nggak udah apa-apa. bukan gue yang belokin ya, ntar diulek-ulek lagi. Dari Inggris kita ke timnas Italia Azzurri. Ini belakangan kan 2 pertandingan terakhir seri. Ya. Dikritik adalah lini depannya, tapi Mancini berani memainkan pemain muda Raspadori sama Moiskin. Lu nggak bisa mengkritik karena Mancini sudah berkali-kali memberikan Bukti. mereka orang lupa mereka juara Eropa dengan permainan bagus tapi lewat 2 kali adu penalti. Oke, 1. Kedua, Immobile itu 3 match terakhir di Piala Eropa udah nggak perform. Ngerti nggak? Belotti dikasih sabre kesempatan nggak perform. Insigne bukan killer. Oke. Jadi nggak bisa silent pelatih kalau kualitas lu gitu-gitu aja. Nah kemarin dia mencoba, kebetulan lawannya juga nggak terlalu berat, ya untuk kasih kesempatan lah. Ya, Lituania ya. Yang lu andelin kan Lituania kan papan bawah Yes. di grup. Nah yang lu andelin kan paling Chiesa doang. Ya kasihlah Kane kesempatan dan pemain muda yang diberi kesempatan itu perform. Oke. Which is good karena kalau kita lihat tim Italia yang juara Eropa itu kan setengahnya tua-tua semua itu. Iya kan? Jadi waktunya sekali ini ya, yang regenerasi. dilakukan Mancini udah bener ini. Iya, dan balik lagi tadi ini kan tim yang memang apa namanya secara mentality juga kita tahu oke, terus juga mungkin ya tadi hanya striker yang jadi masalah ya. Killer lah. Iya, nggak ada striker killer, bahkan juga opsi striker yang ada juga kan setipe semua tuh. Yes. Ya, pendek-pendek, lincah. Mungkin Belotti doang yang kayak robot ya, yang agak gede, tapi juga itu udah usang lah. Aduh parah. Aduh, Iya, Belotti. makanya. Balotelli kasihan juga Udah, tuh ya. jadi menurut gua mungkin lawan Lituania kan kita nggak bisa jadi ukuran ya, ini tim paling lemah di grup. Ya mungkin ya ini coba pemain-pemain baru yang ada, terus mungkin juga dia ngubah, mungkin dia harus memikirkan bermain tanpa striker murni kali. Oke. Tapi menurut coach sendiri, walaupun lawannya Lituania ya, next match apakah layak 2 pemain ini dikasih kesempatan lagi coach? Immobile kan jam terbang oke. Bentar. Lihat lawannya dulu Niko. Jadi kalau lawannya benar-benar lemah itu layak dirotasi. Tapi kalau lawannya berada di rank 2, rank 3 harus turun kekuatan yang full. Ke lawan Swiss dia berikutnya nih. Lawan Italia Swiss. lawan Swiss nggak gampang juga. Lawan Swiss nggak gampang, harus lawan full Swiss. tim yang turun, Ya. bukan pemain muda-muda Walaupun ini. Immobile lagi underperform. Walaupun. Ya, mungkin gini, jam kan terbang ya. ini kan main lagi nanti tanggal 13 Oktober. masih lama lah ya. 7 Oktober. Nah, jadi 8 Oktober, sorry. ada waktu berapa Serie A bergulir kan? 3-4 week, mungkin di situ dia bisa lihat performa Iya, di liga. betul. Kan itu Oke. gunanya liga kan. Iya. Jadi di antara persaingan itu Siapa yang bagus paling perform, diturunkan. mungkin. Raspadori, Sassuolo Karena ya. memang rata-rata bener tadi oke Immobile punya nama segala macam tapi dia lagi turun. Sementara yang muda ini kan kita nggak tahu stabil nggak dia. Oke. Apakah hanya lawan Lituania dia Iya, bisa main iya. bagus. Ya kita Next lihat match aja. kita nggak tahu juga ya. 3-4 pertandingan. Nah, itu ada jadi persaingan itu kan jadi bagus buat Oke, Mancini. Tinggal dia pilih aja mana yang paling bagus. Oke, ini kalau Italia berani memainkan pemain-pemain mudanya, istilahnya istilah Mancini semacam regenerasi sambil berjalan ya. Tapi kalau kita lihat Jerman di bawah Hansi Flick, ini regenerasi udah mulai jalan nih coach. Enggak, lawan juga cemen kemarin. Iya, nggak bisa jadi parameter. Tapi mainnya Oke. bagus. Ya, Ya, secara parameter memang ya. gue percaya Walaupun menang telak. mainnya bagus, tapi kembali lagi nggak bisa jadi parameter. Iceland ini bukan Iceland yang kita kenal berapa tahun yang lalu yang ikut di Piala Dunia, ngerti nggak? Ya. Ini Son semua itu namanya. udah ngedrop banget. Jadi untuk gue pun nggak bisa dibilang, walaupun Hansi Flick sudah membuktikan bahwa dia berhasil dengan Bayern Munchen. Gue juga bilang ini pelatih bagus Hansi Flick ini. Oke. Jadi harusnya sih bisa, cuman kembali lagi
dia tidak memiliki kualitas pemain yang dia miliki di Munchen. Nggak ada Lewandowski, itu ngaruh banget. Oke. Iya kan? Oke. Nah, dia harus pinter-pinter untuk cari solusi bagaimana 4 pemain depan tengah yang dari Munchen, tapi tanpa Lewandowski. Oke. Kalau gue gini, yang satu yang gue lihat ini ada satu on the track ya, yang gue senang adalah Kimmich kembali ke posisi favorit dia sebagai gelandang. Ini kan pemain yang gue selalu mengatakan ini seperti mobil Alphard, tapi di Euro kemarin dia dipakai untuk beli sayur ke pasar gitu loh, ditaruh di kanan menurut gue. Jadi sekarang kan Kembali ke posisi dia dan berduet dengan Goretzka. Nah. Ini satu yang menurut gue ini udah firm banget tengahnya. Sekarang Itu Munchen. Iya, maksudnya memang mereka udah kompak banget dan memang posisi Kimmich juga udah ngomong waktu itu kan. Saya sebenarnya tuh pengennya main di posisi itu. Cuman ada Bang Tony kan, Bang Tony Kroos. Jadi dia mengalah dengan yang senior. Nah, masalahnya kanannya belum fix nih. Kalau lu lihat dari satu pertandingan ke pertandingan lain di Jerman, kanannya ini ganti-ganti. Satu itu sebelumnya kalau nggak salah yang Sané juga sering di kanan. bukan bek kanan. Oh, bek kanan. Nah, Hoffman terus Kehrer, Thilo Kehrer. Terus ada yang hitam tuh kalau nggak salah gue lupa ya siapa. Ya itu Kehrer. Nah, menurut gue dari awal tuh di Euro juga setuju gitu. Kalau gue ya, bek kanannya udah deh, lu ampasin aja yang ada. Tapi yang penting Kimmich ini otaknya tetap ada Tengahnya di di situ. dinamonya itu. Oke. Nah, cuman memang tetap kanannya ini dia harus selama nanti kualifikasi sampai nanti dia di Qatar tahun depan 1,5 tahun lagi, dia harus benar-benar dapat bek kanan yang benar-benar firm tuh itu kalau menurut gue. Berarti formasi ideal 4-2-3-1 udah oke nih di bawah Hansi Flick. Dan gue utamanya adalah Goretzka sama si Kimmich It doesn't matter mau itu kan cuma di atas Ya, kertas. nanti cair itu. Tapi intinya di lini depan nih coach. Werner. Semalam Iya, kalau nggak ada- gue lihat, Ya akhirnya diganti juga kan. iya. Ya Werner is Werner, lu nggak bisa rubah lagi. Kenapa Chelsea datangkan Lukaku? Karena Werner sudah setahun diberi kesempatan untuk perform dan dia memang dia bekerja keras, dia bisa kasih assist, dia bisa sprint, dia bagus di counter, tapi dia memang susah cetak gol. Ada Makanya mungkin, Chelsea dating Lukaku. iya ada alternatif lain nggak selain Werner atau Kan lini timnas depan? nggak kayak klub, lu bisa beli pemain kan? Ya, Dan bisa, nggak secepat yang itu lu saat bongkar ini pasang. ada di Bundesliga. Gua rasa siapa nggak? Ada Lewandowski. Balik lagi kamu Unjan ya. Aku juga balik lagi ke sini. Oh iya, kotak-kotak lagi. Hai, udah selesai kan debatnya ya? Udah. seru Nggak banget debat. hari ini ya. Walaupun debatnya agak adem tapi ya seru lah ya pokoknya. Kalau Oke. ada info. Ada yang dibully ya coach? Nggak ada lah. Oh nggak ada. Ngapain dimulai? Dia hari ini jaga diri, hati-hati dia ngomong. Belajar dari kemarin. Jadi supaya nggak dicecer ya coach ya? Iya. Iya. Jadi makasih banyak udah nonton DPI. Jangan lupa follow dan juga subscribe semua media sosial Jebret Media. Jangan lupa nonton semua playlist dari Jebret Media. Oke, Tepi Kajasin, Bu Harfa, thank you, jebretin semua, sehat selalu, jaga protokol kesehatan, bye-bye.